Sutra teratai yang menakjubkan. Bab 17. Pembedaan jasa kebajikan. Sinfasyang Sutra Teratai episode 1607. Para praktisi yang memberi manfaat pada orang lain adalah sedang mengarah pada Bodhimanda. Tempat di mana Buddha mencapai jalan suci, bodhicitta adalah ladang pelatihannya. Tempat belajar tentang jalan adalah ladang pelatihan. Pikiran yang selaras, lurus dan benar adalah tempat pelatihan. Melakukan perenungan untuk memasuki tempat dari praktik benar, kondisi pikiran yang tenang dan jernih. Kondisi batin yang hening adalah ladang pelatihan. Bersungguh hati menghayatinya, di mana adalah ladang pelatihan. Kita selalu terus mencari batin, tempat perlindungan batin kita ada di mana? Tempat sang Buddha mencapai kesadaran. Beliau sudah mulai ada tempat berlindung. Ada di mana? Adalah di tempat beliau mencapai pencerahan batin bodhicitta. Batin bodhicitta adalah ladang pelatihan. Batin bodhicitta juga ada di mana? Ada dalam batin diri kita sendiri. Setiap orang pada dasarnya memiliki sifat hakiki kebuddhaan. Dikatakan kesana kesini adalah diri kita sendiri. Benar. Masalah di dunia, mau bagaimana mengatakannya, juga kembali pada diri kita sendiri. Karena ada diri kita sendiri, sebenarnya ini diri kita sendiri. Ada berapa huruf digabungkan kita sendiri? Sebenarnya adalah apa? Hanya ada satu huruf, kita. Kata kita, lan, ini jika diucapkan dengan nada yang berbeda. Pada akhirnya, arti kata ini kedengarannya seperti kata malas. Lan, apa artinya malas? Yang artinya kita malas, setiap orang adalah malas. Hei, kenapa kamu begitu malas? Betul, jika saya lebih tekun dan giat, saya akan menggenggam waktu. Dan kita tidak menghabiskan waktu begitu saja. Dan jika saya tidak membiarkan sedetik pun berlalu, apakah ini mungkin? Jika kita mencoba bertahan sedetik saja, kita tidak dapat menahannya atau menggenggamnya. Demikianlah melewatinya. Orang yang bersungguh hati, meskipun waktu demikian berlalu, tetapi kita menggunakan waktu itu untuk menyelesaikan berbagai hal. Karena waktu demikian berlalu, kita harus demikian bersungguh hati. Kita harus menyadari hal ini. Karena waktu demikian berlalu, maka kita harus memahaminya. Awalnya kita tidak tahu, namun seiring berjalannya waktu, pengetahuan kita akan bertambah. Karena waktu terus-menerus berlalu, sehingga pengetahuan kita terus-menerus diakumulasi menjadi kebijaksanaan. Menggunakan waktu kita dengan baik. Meskipun waktu berlalu seperti air mengalir, seperti air kita ingin memakainya. Air adalah sesuatu yang mengalir terus. Tetapi kita sadar menggunakan air untuk mencuci sesuatu, membuat barang kita menjadi bersungguh. Meskipun air tetap mengalir, tetapi barang kita menjadi bersih. Meskipun waktu tetap berlalu, tetapi kita memanfaatkan waktu menyimpan dharma dalam batin, menumbuhkan jiwa kebijaksanaan kita. Hal ini kita harus bersungguh hati. Tempat di mana Buddha mencapai jalan suci, kita harus bertanya pada diri sendiri, di manakah Buddha bisa mencapai kebuddhaan, di mana tempat kita bisa mencapai pencerahan, mencari tempat Buddha mencapai kebuddhaan, di bawah pohon, di titik awal itu, Buddha dalam seketika, pada saat itu menyatu dengan alam semesta. Pencerahan itu adalah pencerahan yang menyatu dengan alam semesta dan bersifat abadi. Pencerahan abadi ini, dia dapat mengajarkan segala sesuatu di dunia. Segala materi yang berwujud di dunia ini, dia dapat mengetahui dan membedakannya dengan jelas. Maka, dia dapat mengajarkan dharma. Ini adalah Buddha dengan alam semesta bergabung menjadi satu. Pencerahan seperti itu, dari manakah pencerahan ini berasal? Bodhicitta adalah ladang pelatihannya. Artinya setiap orang memiliki sifat hakiki pencerahan. Bodhi disebut pencerahan. Pencerahan hakiki setiap orang memilikinya. Niat pikiran itu, niat pikirannya menyatu dengan alam semesta. Maka telah membangkitkan sifat pencerahannya. Ini adalah Bodhimanda Buddha. Ladang pelatihan batinnya. Di tempat pelatihan ini dia mengajarkan dharma di mana-mana dan memimpin muridnya. Tempat pelatihan ini sangat banyak dan telah menyatu dengan alam semesta. Lalu di manakah hatinya berada? Makhluk awam tidak tercerahkan. Buddha ingin memberitahukan kita. Oleh karena itu, apapun yang memiliki rupa adalah tanpa rupa. Makanya tiada rupa tetap. Di dunia terdapat begitu banyak wujud. Jika kita mencari wujud,
maka kita tidak akan memperolehnya. Ini adalah pencerahan. Jika kita bisa sepenuhnya memahami prinsip kebenaran ini, kemana lagi kita akan mencari wujud ini? Ketika kita memahaminya, maka tidak ada apa-apa lagi. Apa yang mungkin ada jika kita sungguh ingin mencari sesuatu, tetap saja tidak ada apapun di dalam dan di luar tubuh kita. Namun, inilah manusia duniawi, hanya melekat di sana, tersesat pada kita, tersesat pada kamu, tersesat pada aku, sangat banyak, sehingga kerisauan batin juga sangat banyak. Ladang pelatihan dari batin pencerahan adalah selalu tidak terdapat ruang untuk menampungnya, adalah diri kita sendiri. Batin pencerahan kita sendiri letaknya belum disiapkan, sehingga kita dalam melatih diri dimanapun adalah ladang pelatihan. Pikiran dipusatkan pada apa yang sedang dilakukan. Di manakah kamu melatih diri? Apakah pelatihan diri itu? Di tempat itu adalah tempat pelatihan diri kita, menyelaraskan batin agar tetap lurus, menyelaraskan pikiran tetap lurus dan benar. Sebelumnya kita juga telah mengatakannya, menyelaraskan batin tetap lurus dapat membuat batin pelatihan kita lurus. Jalan yang besar dan lurus dari pencerahan, batin kita juga harus diselaraskan dengan baik. Karena batin kita berkelok-kelok, batin tidak lurus, sehingga ajaran kebenaran yang begitu dalam tidak dapat kita pahami. Tidak dapat dipahami secara menyeluruh, menghubungkannya satu dengan yang lain. Inilah yang dinamakan kita tidak cukup bersungguh hati. Ini adalah batin zen dalam kebodian. Saya berharap penulis Dai TV kita akan menggambarkan budaya humanis kita secara baik saat mereka melakukan penelitian untuk program Opera Tai, Batin Zen dalam Kebodian. Saya berharap itu mereka akan menggambarkan perjalanan dan pengalaman nyata dari mereka yang telah menyadari, mempelajari dan menyebarkan ajarannya. Jika kita bisa meluangkan waktu untuk menonton, kita akan belajar dari kisah mereka. Cerita yang mereka ceritakan adalah tentang sejarah masa lalu. Jika kita mendengarkan dengan seksama, kita mungkin langsung memperoleh kesadaran. Oh demikian, apa yang kamu katakan memberiku kesadaran ini adalah membangkitkan kapasitas atau kesempatan untuk dapat tercerahkan, membuka kesempatan untuk kebangkitan. Larut malam saat semuanya tenang, aku telah menghabiskan seluruh tahun ini di sini, dan apa yang aku peroleh darinya, sepertinya tidak ada tempat untuk pikiran kita untuk berlindung. Apa itu pencerahan? Bagaimana saya bisa mencapai pencerahan dengan duduk bermeditasi? Apa maksudnya? Ajaran harus sesuai dengan kemampuan kita agar kita bisa menerimanya. Sebenarnya untuk mencapai pencerahan tidak mudah. Menerima ajaran berarti menerima sesuatu yang datang dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, bersentuhan dengan fenomena dan memahami penalarannya. Kita harus mengalaminya sendiri terlebih dahulu, baru menyadari inilah prinsip kebenaran. Saat saya menghadapi sesuatu hal, saya memahami prinsip kebenarannya. Dharma Buddha hadir dalam kehidupan sehari-hari. Sepanjang hidup kita, kita menerima Dharma Buddha. Kita bisa mendengarnya setiap hari, memanfaatkannya setiap hari, dan mengubah kebiasaan buruk kita setiap hari. Mengubah kebiasaan buruk kita, Dharma bagaikan air. Air yang terus mengalir setiap hari membersihkan banyak hal yang kita gunakan. Demikian juga batin yang kita gunakan setiap hari harus dibersihkan dari kerisauan. Apakah ada pikiran-pikiran bercabang? Ada pikiran bercabang. Hari ini kita memiliki sedikit kerisauan, harus menggunakan Dharma bagaikan air untuk membersihkannya. Jangan biarkan kerisauan terus mengganggu kita hingga larut malam. Prinsip kebenaran yang sama berlaku. Jika ada yang terserap, kita harus bersungguh hati. Simpan dalam wadah pemikir kita. Wadah pemikir panjang usia, yaitu pembendarahan usia. Tersembunyi di antara ladang 8 kesadaran kita. Dibawa ke dunia kehidupan mendatang. Jalinan jodoh ini jika sudah matang, maka akan berlanjut dari ikatan jodoh. Maksudnya adalah masalah yang kita hadapi setiap hari. Segera melepaskan kerisauan dan ketidaktahuan yang kita hadapi, yaitu jalinan jodoh yang buruk. Segera kita lenyapkan. Jalinan jodoh yang baik kita gunakan dengan baik. Sesama manusia tidak terpisahkan satu sama lain. Dengan hal-hal antar manusia, hal dan benda baik dan buruk, kita harus menyaringnya. Yang buruk dilepaskan, dilenyapkan. Yang baik kita jadikan kebijaksanaan. Gunakan ini untuk akumulasi dan menjadi ingatan kita. Oleh karena itu, menyelaraskan dan memperbaiki batin.
Menyimpan dharma di dalam hati, ini disebut pikiran yang selaras, lurus dan benar. Ini adalah tempat pelatihan. Jalan yang harus kita tempuh, pikiran adalah tempat pelatihan kita. Belajar tentang jalan harus meresap ke dalam batin, juga adalah tempat pelatihan kita. Arah kehidupan kita setiap hari kita melewatinya, menyelaraskan dan memperbaiki perhatian benar dalam menapaki jalan ini. Ini adalah tempat pelatihan diri kita. Kita harus senantiasa merenungkan. Ini adalah kita sedang meditasi. Kita mengangkut kayu bakar dan mengambil air setiap ucapan, makan dan minum teh. Tiada yang bukan meditasi. Meditasi ini adalah merenungkan, perenungan dengan tenang memasuki tempat praktik benar. Sewaktu berbicara, pikiran fokus di mulut. Sewaktu melakukan sesuatu, pikiran fokus di tangan. Waktu berjalan, pikiran fokus di kaki. Sewaktu melihat sesuatu, pikiran fokus di mata. Tiada tempat yang tidak menggunakan pikiran. Ini adalah kita perlu merenungkan dengan tenang untuk memasuki tempat dari praktik benar. Batin kita harus senantiasa menyimpan kondisi pikiran yang tenang dan jernih. Batin kita harus senantiasa jernih. Kondisi ini adalah kondisi pikiran yang tenang dan jernih. Segalanya dalam keheningan. Kondisi batin adalah ladang pelatihan kita. Telah menggenggam waktu agar kita semua bersungguh hati terhadap manusia, masalah dan ingatan seperti ingatan atau memori. Setiap hari sibuk mengingat kapan hal ini terjadi. Beberapa tahun yang lalu dari kehidupan kita dan beberapa tahun sebelumnya. Apakah ada hal yang telah dilakukan? Pikiran berputar, terpikirkan. Oh ya, betul. Awal Januari 2021 di El Salvador telah terjadi sesuatu hal yang besar, yaitu bencana gempa. Kekuatan gempa sebesar 7,4 skala Richter. Gempa yang sangat kuat membuat El Salvador menjadi seperti ini. Bencana ini sangat besar. Insan Ceci secepatnya tiba di El Salvador, pergi untuk memberikan bantuan darurat, tanggap darurat. Selain bantuan darurat, bagaimana dengan orang-orang yang kehilangan tempat tinggal, kemudian mulai memikirkan cara untuk mereka. Pemerintah memberikan alokasi lahan Ceci membantu mereka untuk membangun perumahan. Demikian memperluas pada bulan Januari tahun berikutnya, yaitu tahun 2002. Perumahan Cinta Kasih tahap pertama di El Salvador resmi dihuni. Kemudian diberikan lahan kedua. Di waktu yang bersamaan mulai merencanakan pada tahun 2003 perumahan tahap kedua telah selesai. Kedua area digabung. Terdapat lebih dari 1.000 rumah tangga. Seluruhnya terdapat 1.000-an rumah tangga. Sejak saat itu kita mulai menabur benih-benih di El Salvador. Sama seperti yang telah terjadi di El Salvador. Ketika bencana badai dan bencana banjir terus terjadi, para relawan Ceci di Amerika datang ke sana untuk memikul tanggung jawab. Mereka menggerakkan warga setempat. Dimanapun terjadi bencana badai, warga di desa tersebut akan datang bersama dan saling berinteraksi. Mereka saling bekerja sama dan mulai menyediakan makanan yang panas, semua dengan segera mengumpulkan sumber daya. Mengumpulkan bekal makanan untuk menyediakan makanan yang panas. Letak tempat ini benar-benar terpencil. Selain warga di desa saling menjaga satu sama lain, kita juga membangun sekolah untuk mereka. Ini adalah bentuk perhatian cinta kasih para relawan Ceci Amerika. Warga setempat terus bekerja sama dengan para relawan yang selalu membantu mereka saat Lurong Tepie Chen dari Amerika kembali untuk laporan kepada Master. Dia, Lurong, membahas tentang kunjungannya ke El Salvador. Dia pergi mengunjungi desa Ceci. Sekolah yang kita bangun untuk mereka sampai sekarang anak dididik dengan sangat baik. Walaupun mereka sangat miskin, mereka tidak kekurangan dalam pendidikan. Pendidikan yang anak didik dapatkan luar biasa. Mereka juga sangat rapi. Anak SD mereka memakai seragam mereka dengan rapi. Celana pendek biru tua, kemeja putih dan memakai dasi. Anak kecil dari kelas 1 sampai 4 SD sangat rapi. Pengajaran seperti ini membuat semua orang yang melihat sangat sukacita. SD dan SMP sangat rapi. Para guru mendidik dengan penuh dedikasi. Lalu di tempat itu, walaupun kita sangat jarang berinteraksi dengan mereka, namun mereka masih ingat dan bersyukur kanen kepada kita. Seluruh desa sangat bersih dan rapi. Ini adalah ungkapan cinta kasih dan rasa syukur mereka.
Bagi keluarga yang mampu, mereka mampu menjaga keluarga mereka dengan baik. Bagi keluarga yang kurang mampu, saat kita pertama kali membangun rumah untuk mereka, kita membangun rumah dengan menggunakan batu bata dan atap yang terbuat dari seng. Sudah 10 tahun, 10 sampai 20 tahun, atap yang terbuat dari seng. Ada yang sudah memperbaiki atau menggantinya, ada sebagian kecil rumahnya sudah tua. Mereka tidak dapat memperbaiki atau menggantinya. Lurong ataupun Debbie Chen dan Mr. Chen datang ke sana untuk melihat mereka. Ada rumah yang sudah bocor, walaupun lingkungan sekitarnya sangat bersih dan rapi. Namun, bocor harus bagaimana ini? Mereka tidak mampu memperbaiki, maka Lurong memberitahu kepadanya, maukah kamu membantu orang-orang di desa, di negara lain? Mereka saling membantu satu sama lain. Mereka menyimpan dari segenggam beras dan dapat menolong orang lain dengan memberi mereka makan. Mereka dapat membantu orang-orang yang lebih miskin dari mereka. Ketika kamu dapat menyimpan sedikit saja dan dapat saling menolong sesama, maka kita dapat memperbaiki atap tersebut. Oh, saya sudah tua. Mr. Chen memulainya dengan memanggil penduduk desa tersebut yang memiliki sedikit kemampuan untuk menyimpan $3 pada setiap bulannya. Dengan cara ini, ada 100 lebih orang dikumpulkan bersama untuk memperbaiki kerusakan atap yang bocor itu. Maka, sekarang atap tersebut dapat diperbaiki. Mereka juga dimobilisasi oleh para relawan untuk naik ke atas atap dan memperbaikinya. Mereka membeli material, memobilisasi para relawan untuk menolong mereka yang tidak mampu. Mereka yang miskin dan tidak berkecukupan ini adalah menyelaraskan dan memperbaiki batin. Belajar untuk menerima adalah sebuah batin yang dipenuhi rasa terima kasih. Batin yang dipenuhi rasa terima kasih ini membuat desa ini terurus dengan baik, menunjukkan rasa terima kasih dan cinta terhadap desa ini. Ini juga menyelaraskan dan memperbaiki setelah 10 ataupun 20 tahun yang tidak berkecukupan, sandang atap rumahnya telah bocor. Sekarang hanya dengan meminta bantuan kepadanya, setiap orang $3 Amerika dapat dipergunakan untuk 10 orang lebih. Dengan demikian orang yang tidak berkecukupan sandang kehidupannya stabil dan bahagia. Setelah mencabut penderitaan dilanjutkan dengan membabarkan dharma. Para makhluk adalah penderitaan. Kita memberikan tempat berteduh yang tenang dan tentram. Dengan penuh kebahagiaan bagi semua makhluk saling bekerja sama, prinsip kebenaran adalah demikian. Selama kita memiliki pemikiran, tempat belajar tentang jalan adalah ladang pelatihan. Bagaimana untuk belajar apa yang telah kita pelajari hari ini? Saya akan mendapatkan pengalaman. Saya mampu menggunakan segala metode untuk membantu orang lain. Ketika meminta bantuan kepadanya, saya telah menerimanya. Dengan begini, saya akan membantunya. Membantunya semua orang mengerahkan tenaga dan melakukannya. Bukankah seperti ini yang dinamakan kerjasama? Motivasi ini berasal dari dalam hati. Setelah mendengar, kita implementasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Terdapat persoalan yang demikian, terdapat orang-orang yang demikian, bersentuhan dengan fenomena dan memahami penalarannya. Ini adalah persoalan yang sangat sederhana. Akan tetapi, apabila dibahas, bukankah itu juga merupakan sebuah jalan? Jadi melakukan perenungan untuk memasuki tempat dan praktik benar. Memikirkan jalan harus dijalani dengan cara seperti ini. Asalkan batin kita merupakan sebuah bidang yang murni, dengan sendirinya pemikiran dan perenungan kita adalah merupakan kekuatan. Ini merupakan kondisi batin yang hening, adalah ladang pelatihan. Bukan meminta batin Anda dikosongkan semuanya dan Anda lalu di sana. Hanya duduk meditasi, hanya bertanya mengenai dharma saja sudah cukup. Hanya tahu bahwa kata-kata ini disandingkan dengan kata-kata itu yang sedemikian sudah cukup. Bukan, jika Anda berbicara sangat banyak tidak bisa merealisasikannya juga adalah kosong. Mendengar sangat banyak tetapi tidak mengerti akan prinsip kebenaran juga adalah kosong. Para hadirin, benar-benar setelah mempelajarinya adalah untuk mempraktikannya. Melakukan atau mempraktikannya adalah merealisasikan yang sebenarnya. Ini merupakan ladang pelatihan sejati. Ini disebut dharma sejati. Mohon semua orang agar dapat sangat jelas memasuki pengetahuan dan pandangan Buddha Dharma. Ada agar kita dapat menggunakannya, harus lebih bersungguh hati. Jadi naskah sutra sebelumnya mengatakan, dapat pula menegakkan sila secara murni, serta berdiam bersama-sama dengan orang-orang yang lemah lembut, sabar dan tiada amarah, dengan tekad dan pikiran yang teguh senantiasa mementingkan duduk bermeditasi dan mencapai konsentrasi mendalam. Dengan giat bersemangat dan gagah berani menghimpun segala dharma bajik
dengan kapasitas tajam dan kebijaksanaan menjawab pertanyaan sulit dengan terampil. Sutra teratai bab 17 pembedaan jasa kebajikan. Dharma adalah demikian, bukan hanya Anda ingin mempertanyakan. Bertanya adalah karena sengaja ingin mempersulit, bukan hanya belajar untuk dengan sengaja mempersulit orang, ataupun kita hanya di sana untuk mengatasi agar orang yang mempersulit bertanya kepada kita dan kita hanya menjawabnya. Bukan demikian saja. Jadi kita benar-benar harus sangat bersungguh hati mengimplementasikan, merealisasikan, dan mempergunakannya. Maka akan ada pembicaraan yang bisa dijawab. Jika bertanya mengenai hal-hal kosong dan menjawab hal-hal kosong, maka tidak ada gunanya. Kita haruslah sangat bersungguh hati dengan mempraktikkannya dalam tindakan nyata. Ajita, sesudah aku parinirwana nanti, sekiranya ada pria berbudi atau wanita berbudi yang menerima, menegakkan, membaca, dan melafalkan sutra ini, juga akan memiliki segala jasa kebajikan yang baik ini. Sutra teratai bab 17 pembedaan jasa kebajikan. Ajita adalah bodhisattva Maitreya. Setelah saya mencapai parinirwana, sekiranya ada pria dan wanita berbudi yang memahami cara membaca sutra, menulis, dan menyalin sutra, mengajarkan orang lain untuk membaca, menulis. Yang paling penting adalah mengajarkan orang lain untuk menyebarkan dan mempertahankan dharma. Orang demikian memiliki banyak pahala. Berikutnya dikatakan kembali, karena bab ini disebut bab pembedaan jasa kebajikan. Naskah sutra berikutnya mengatakan, engkau hendaknya tahu kalau orang ini telah mengarah ke Bodhimanda dan mendekat pada Anuttarak Samyak Sang Bodhi, duduk di bawah pohon Bodhi. Sutra teratai bab 17 pembedaan jasa kebajikan. Harus diketahui bahwa orang-orang ini seperti yang telah kita sebutkan sebelumnya, menyalin, menulis, dan lain-lain. Yang paling penting adalah mereka yang menerima dan menegakkan dharma. Orang-orang yang menerima dan menegakkan dharma ini adalah telah mengarah ke Bodhimanda. Mengarah adalah pada arah tujuan, menuju pada arah tujuan yang telah menuju ke arah jalan kebodian. Arah jalan mereka benar, maka mudah mendekat pada Anuttara Samyak Sambodhi. Itulah mereka yang sedang berjalan menuju pencerahan sempurna. Sekarang mereka sedang menuju ke arah yang benar. Engkau hendaknya tahu kalau orang ini telah mengarah ke Bodhimanda dan mendekat pada Anuttara Samyak Sambodhi. Engkau hendaknya tahu kalau para praktisi jalan Bodhisattva yang menyebarkan sutra dan memupuk berkah ini telah mengarah pada Bodhimanda, tidak jauh lagi dari Buddha dan mampu mendekat pada Bodhi. Jadi kita seharusnya tahu ini adalah para praktisi jalan Bodhisattva yang telah menyebarkan sutra dan memupuk berkah ini. Tidak hanya membaca dan menghafal sutra saja. Yang paling penting adalah menyebarkan sutra dan memupuk berkah, karena bodhisattva adalah 6 paramita dan segala praktiknya. Berdharma, dana paramita, kedisiplinan, sila paramita, kesabaran, santi paramita, upaya bersemangat, wirya paramita, meditasi, dhyana paramita, kebijaksanaan, prajna paramita. Tidak boleh kurang satu pun. Satu orang sendiri saja tidak dapat melakukannya. Harus masuk ke dalam orang banyak dan mengajarkan orang untuk melakukannya. Setiap orang harus dapat melakukannya. Inilah namanya para praktisi jalan bodhisattva yang menyebarkan sutra dan memupuk berkah ini. Memupuk berkah berarti harus masuk ke tempat orang banyak dan menjalin jodoh baik dengan sesama. Menjalin jodoh baik berarti memupuk berkah ini, mengajak orang untuk memupuk karma baik. Ini semua disebut memupuk berkah. Telah memupuk berkah berarti telah mengarah pada Bodhimanda. Jadi, telah mengarah pada Bodhimanda, arah tujuan ini adalah arah yang benar, mengerti masuk ke kerumunan orang banyak, mengerti untuk memberi manfaat kepada makhluk lain, mengerti untuk membimbing para makhluk dan bermanfaat buat orang banyak. 4 metode dalam memeluk atau menuntun semua makhluk. Catur samgraha wastu, berdana, berkata baik, berbuat baik, bekerja sama dengan baik. Ini sudah benar. Jadi telah mengarah pada Bodhimanda, tidak jauh lagi dari Buddha dan mampu mendekat pada Bodhi. Dari awal, asalkan arah tujuannya benar, tidak takut jalan jauh. Ini menjelaskan kalau para praktisi yang menjalankan 6 paramita secara bersamaan untuk memberi manfaat pada orang lain telah mengarah ke Bodhimanda, mendirikan stupa dan membangun sangharama. Adalah berdana dalam bentuk materi, amisadana, memuji 3 kendaraan, triyana,
dan membabarkan sutra teratai adalah berdana dalam bentuk dharma ataupun dharma dana. Jika digabungkan dengan sila paramita, santi paramita, dhyana paramita, wirya paramita, dan prasna paramita, itulah enam paramita. Kebanyakan darinya memberikan manfaat kepada orang lain. Itu sebabnya langsung mengarah pada bodhimanda. Ini dijelaskan secara gamblang kalau para praktisi menjalankan 6 paramita secara bersamaan untuk memberi manfaat pada orang lain. Bila kita membangkitkan tekad untuk menjadi seorang praktisi atau meninggalkan keduniawian masuk ke monastik, kita harus merelakan keluarga kecil kita untuk mengarahkan diri ke keluarga yang besar. Jadi dalam pelatihan diri kita harus memastikan diri agar menjalankan 6 paramita secara bersamaan untuk memberi manfaat pada orang lain. Inilah agar kita dapat mengarah ke bodhimanda. Melatih diri bukan hanya demi memberi manfaat ke diri sendiri saja. Kita harus juga masuk ke tengah masyarakat walaupun kita meninggalkan keluarga kecil kita, tetapi yang hendak kita tuju adalah keluarga yang lebih besar. Keluarga kecil terdiri dari beberapa orang anggota keluarga. Keluarga yang hendak kita masuki adalah keluarga dari seluruh makhluk di dunia ini. Ini adalah sebuah keluarga yang besar. Ini sudah mengarah ke bodhimanda. Mendirikan stupa, membangun sangharama, dan lain-lain adalah contoh mendanakan harta kita. Namun berdana hanyalah terbatas pada harta yang kita berikan. Maka memuji 3 kendaraan atau triyana dan membabarkan sutra teratai, ini semua disebut berdana dalam bentuk dharma dana. Memberikan harta adalah disebut berdana harta, memberikan dharma adalah berdana dharma. Kita menerapkan dan menyebarkan dharma, ini disebut dharma untuk menyadarkan. Jika kita memiliki ada dharma untuk menyadarkan, maka kita punya metode. Maka ada dharma untuk menyadarkan. Kita memiliki dharma, maka bisa membimbing orang lain. Maksudnya, bukanlah kita dapat mengatasi semua persoalan, bukan seperti itu. Maksudnya adalah dengan dharma dapat membimbing orang lain. Hal yang kecil saya dapat melakukannya, saya sendiri saja sudah cukup. Bukan demikian. Bila kita hendak melakukan hal akbar, kita perlu membimbing orang dengan dharma. Jadi ada dharma untuk menyadarkan. Berdana ini kita semestinya jika digabungkan dengan sila paramita, santi paramita, dhyana paramita, wirya paramita, dan prasna paramita, itulah 6 paramita. Selamanya 6 paramita harus kita praktekkan. Kebanyakan darinya memberikan manfaat pada orang lain. Berdana, menegakkan sila, kesabaran, upaya bersemangat, konsentrasi, dan kebijaksanaan. Ini semua harus tercakup. 6 hal ini diuraikan secara mendetail. Itu adalah puluhan ribu praktek di dunia ini. Perbuatan baik yang hendak kamu lakukan, puluhan ribu praktek yang hendak dilatih, tidak terlepas dari semua ini. Khususnya memberi manfaat bagi diri sendiri, juga memberi manfaat bagi orang lain. Di saat bersamaan kamu sedang membantu orang lain, sudah membantu pencapaian diri sendiri. Jadi memberi manfaat bagi diri sendiri dan orang lain, itu sebabnya langsung mengarah pada bodhimanda. Dalam proses praktek kamu sudah menyempurnakan diri sendiri. Jadi arah tujuan tepat. Duduk di bawah pohon bodhi itu adalah kita dalam setiap saat. Duduk di bawah pohon bodhi dalam setiap saat, batin senantiasa berada pada jalan tanpa pernah tergoyahkan. Ini dinamakan duduk mahabodhicitta yang dibangkitkan oleh para bodhisattva, dinamakan pohon bodhi dalam setiap saat. Artinya dalam setiap menit, detik, batin kamu harus terus-menerus tidak pernah goyah. Tidak mengatakan bahwa mengangkut kayu bakar dan mengambil air tiada, bukan meditasi. Apakah yang kamu sedang bergerak, batin tetap tidak bergerak. Ini adalah meditasi, yaitu kemampuan batin kita untuk tenang. Jadi ini dinamakan duduk mahabodhicitta yang dibangkitkan oleh para bodhisattva, dinamakan pohon bodhi. Pohon dari bodhi asalkan kita membangkitkan mahabodhicitta. Bodhimanda akan berada dalam batin kita. Batin kita adalah bodhimanda. Tathagata di bawah pohon mencapai penerangan sempurna dan menyadari dharma menakjubkan ini. Sekarang para praktisi jalan ini menegakkan, melafalkan sutra ini, berarti telah mengarah ke tempat pencapaian pencerahan, telah mendekat ke bodhi tiada tara, dan telah duduk di bawah pohon bodhi. Jadi Tathagata di bawah pohon mencapai penerangan sempurna dan menyadari dharma menakjubkan ini. Beliau di India, di bawah pohon bodhi itu, di tempat itu mencapai pencerahan. Bodhi disebut sebagai tempat pencerahan.
Sebenarnya kita para bodhisatwa yang sedang mempraktikkan jalan kebenaran semuanya adalah bodhi di hati setiap orang. Kita semua orang memiliki pohon bodhi seperti ini. Setiap orang memiliki tempat bodhi. Selama kita sedang dalam proses menapaki jalan tersebut, hati tidak tergoyahkan, memusatkan perhatian dan menyatukan kehendak, tidak akan pernah menyesal. Sejak membangkitkan tekad awal, tidak pernah menyesal. Ini adalah dalam meditasi, ini adalah dharma menakjubkan. Ini telah tercerahkan. Sejak dari kita membangkitkan tekad awal, kita sudah tercerahkan. Dalam pencerahan ini, hati tidak pernah tergoyahkan, tetap berjalan sesuai dharma. Jadi, sekarang para praktisi jalan ini menegakkan dan melafalkan sutra ini. Para praktisi jalan ini membabarkan dan melafalkan sutra. Demikian pula jalan yang telah kita lalui adalah seperti ini. Bukan tulisan pada sutra, tapi adalah jalan yang setiap hari harus kita lalui. Proses kita, tadi dikatakan terpikirkan tentang El Salvador. Ini juga merupakan sebuah proses dari jalan bodhisattva. Ada sekelompok bodhisattva yang bolak-balik di jalan ini, baik itu pergi ke Amerika atau bertemu di Taiwan. Datang dan pergi dalam 2-3 tahun ini telah melakukan pencapaian di sana. 2 desa seperti ini, lebih dari 1000 rumah tangga. Masa lalu dianggap sebagai sejarah. Sejarah mempunyai panjang pendeknya. Tadi saya berjalan masuk ke dalam, itu menjadi sejarah untuk tadi. Sekarang saya sedang berbicara adalah saat ini, setiap detik berlalu. Riwayat menit dan detik telah menjadi sejarah. Prinsip kebenaran yang sama. Jarak Buddha dengan kita adalah lebih dari 2000 tahun yang lalu. Ini adalah sejarah dan dari masa yang sangat lama. Waktu yang kita lalui saat ini, akumulasi setiap detik yang berlalu juga adalah bagian dari sejarah. Jika kita sadar akan setiap momen, maka itu juga menjadi bagian dari sejarah hidup kita. Jika kita tidak bersungguh hati, maka waktu itu akan terbuang sia-sia. Sejarah akan tetap berjalan. Ketika mereka, relawan Ceci Amerika, saat kembali dari berbagai pengalaman mereka dan kunjungan yang berulang kali, perasaan yang mereka pada saat kembali itu semuanya itu adalah bagian dari sejarah. Intinya kita harus tahu bagaimana menapaki atau mempraktikkan jalan. Dan ini adalah jalan yang ditempuh oleh para bodhisattva, melihat kembali setiap jalan yang telah dilalui. Semua itu adalah bagian dari jalan kebenaran. Kita tetap harus melangkah maju dengan sepenuh hati. Hal ini berarti kita sudah mendekati apa yang ingin kita capai. Sedangkan untuk mencapai yang diinginkan, kita masih memiliki perjalanan yang sangat panjang. Kita harus jalan. Kita harus terus berjalan dengan tekad yang kuat, tanpa goyah ataupun ragu. Selalu berada di dalam ladang pencapaian pencerahan Bodhimanda. Ini adalah sesuatu yang harus setiap orang pahami dengan bersungguh hati. Tidak hanya pada saat berjalan, berdiri, duduk, atau berbaring. Kita tetap dapat menghayatinya. Sekarang para praktisi jalan ini menegakkan, melafalkan sutra ini. Apa yang kita lakukan setiap hari adalah membaca sutra. Baik kita membahas pengalaman masa lalu atau merasakannya saat ini atau untuk masa depan. Semuanya adalah bagian dari sutra. Kita menyelami sutra berarti telah mengarah ke tempat pencapaian pencerahan. Selama kita tidak menyimpang dari arah kita, artinya telah mendekat ke bodhi tiada tara dan telah duduk di bawah pohon bodhi. Kita harus bersungguh hati dan terus bergerak maju ke depan. Hal inilah yang harus kita lakukan dengan kesungguhan hati, yaitu duduk di bawah pohon bodhi. Tanah, air, api, dan udara adalah 4 unsur utama. Rupa, aroma, rasa, dan sentuhan adalah 4 wujud halus. Tubuh manusia merupakan perpaduan semu dari 4 unsur utama. Sedangkan 4 unsur utama yang terbentuk dari 4 wujud halus secara keseluruhan dikenal sebagai 8 dharma. Sehingga tanah banyak hal tidak terlepas dari 4 unsur utama. 4 wujud halus dalam kehidupan kita sehari-hari. Rupa, aroma, rasa, dan sentuhan ini merupakan unsur yang halus dalam kehidupan kita. Sebenarnya apa yang memiliki 4 unsur halus ini? Apa kesan yang diberikan? Kesan ini yang membuat batin kita bergejolak. Apa yang sedang bergejolak? Tubuh ini. Kalian lihat tanah, air, api, dan udara menyatu dan membentuk tubuh ini. Tubuh tidak terlepas dari 4 wujud halus. 4 unsur utama ini dan 4 wujud halus menyatu dinamakan 8 dharma. Saudara sekalian, dharma ajaran ini selalu ada dalam kehidupan sehari-hari. Kita di kondisi itu dan tidak terasa. Ini dinamakan dharma. Baik-baik bersungguh hati.
Kita dalam proses kehidupan sehari-hari kita harus baik-baik memahami setiap menit dan detik selalu ada upaya kita. Jika kita telah berupaya, batin kita adalah ladang pelatihan sehingga semua orang harus bersungguh hati memahami. Harus bermeditasi di mana, harus melatih diri di mana. Pada saat itulah merupakan tempat pelatihan diri sehingga ajaran menakjubkan pada saat menunjukkan dharma supaya dalam kehidupan sehari-hari bisa memahami. Inilah sukacita. Jika kita tidak bisa memahami, maka akan menjadi risau. Apakah semua orang memahami dharma, bersukacita dan merasa tenang dan leluasa, merasa seberapa berat dan risau, berharap setiap orang menanyakan pada diri sendiri. Batin merupakan ladang pelatihan tempat diri sendiri bertanya, berharap semua orang lebih bersungguh hati.